Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uur Kurniadi. Saya dari SMP 3 Cipunagara. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang ketiga di Universitas Negeri Malang. Saat ini saya akan menyampaikan video pembelajaran inovatif yang siklus kedua pada PPL pertama dengan materi koneksi internet. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya hari ini? Baik. Tetap sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Ya, siap. Masih tetap semangat, tetap sehat. Kita menuntut ilmu. Ini adalah kewajiban kita selaku peserta didik ya. Jadi kita tetap semangat untuk menimba ilmu ya. Dan menimba ilmu itu tidak ada batasannya. Apakah cukup dengan SMA, cukup dengan S1, tidak ya. Kapanpun kalian tetap menimba ilmu ya. Selanjutnya untuk memulai pembelajaran hari ini, supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya, dan juga bermanfaat, marilah kita berdoa. Dan saya mohon Anda Mela untuk memimpin doa. Kami silakan untuk Anda Mela memimpin doa. Duduk sejenak, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih kepada Anda Mela yang telah memimpin doa. Baik, selanjutnya Bapak akan cek kehadiran. Bagaimana untuk hari ini? Apakah hadir semua? Ada Pak, sakit minda. Nanda Winda tidak bisa hadir karena sakit. Kita doakan yang sakit semoga cepat sembuh ya, dan bisa berkumpul kembali dengan kita untuk belajar bersama-sama. Ingat, ini musim pancaroba ya, yaitu musim dari kemarau ke hujan. Bapak pesan jaga kesehatan dengan gaya hidup yang sehat. Salah satunya kita makan makanan yang sehat dan juga pola pikir yang sehat juga ya. Jadi makan jangan sembarangan nih. Kalau di warung biasanya kalau makan pengennya seblak ya. Seblak itu kan pedas ya, minumnya es. Nah, hati-hati ya. Jadi tetap jaga kesehatan kalian supaya tetap bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan bertanya ya. Kemarin untuk minggu kemarin atau semester kemarin kita terakhir belajar apa? Materi apa? Surat elektronik. Ya, betul, surat elektronik. Nah, pada kesempatan ini kita nanti bab 6 itu kita akan mempelajari bab yang baru ya, yaitu tentang jaringan komputer dan internet ya. Jadi apakah masih ada kaitannya antara antara surat elektronik dengan internet? Jelas ya, karena salah satu manfaat dari internet itu adalah untuk berkomunikasi. Salah satunya adalah tadi surat elektronik. Jadi ada keterkaitan pelajaran yang dibahas ya waktu semester 1 kemarin terakhir bab yang 5. Nah, nanti sekarang bab 6 itu adalah membahas tentang jaringan internet gitu ya. Jadi ada keterkaitannya ya, ada keterkaitannya. Baik,
Untuk selanjutnya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan kita bahas itu ada dua, ya. Di sini melalui diskusi peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis jaringan komputer dan internet, ya. Jadi nanti kamu itu harus bisa menjelaskan apa jaringan internet, jenis-jenisnya apa aja, gitu, ya. Itu. Yang kedua, melalui diskusi peserta didik mampu menjelaskan sejarah perkembangan internet secara sederhana dan manfaatnya minimal 3 item, gitu ya. Jadi sejarahnya juga kamu harus apa. Lalu manfaat internet dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Kita tidak terlepas dari yang namanya internet, ya. Kita udah kecanduan, ya. Udah kecanduan, tapi yang positifnya, gitu ya. Ya hiburan boleh, tapi ada batasan-batasannya. Kalau kalian seorang pelajar, maka gunakan internet untuk belajar. Pembelajaran yang akan kita laksanakan untuk pertemuan pertama di semester kedua ini, ya. Nanti minggu depan kita akan bahas lagi, ya, tentang koneksi internet, gitu ya. Nanti kita praktekkan. Baik, ini adalah tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita bahas untuk sekarang. Ya, supaya kalian, wah, ternyata saya itu harus belajar tentang internet dan jaringan, gitu, ya. Kalian tahu ini gambar apa? Handphone atau HP, ya. Kalian punya di rumah? Punya. Rata-rata sekarang mau anak kecil, ya, dewasa, orang tua punya HP, ya. Ini adalah alat teknologi yang kita kemana-mana selalu dibawa, gitu kan, ya. Karena memang kita sangat membutuhkan. Makanya di sini pentingnya HP untuk akses internet, ya. Nah, sangat penting sekali HP itu. Kenapa? Untuk berkomunikasi, ya. Mungkin ada yang orang tuanya di Taiwan atau di Jepang atau di mana, ya. Dengan adanya HP ini memudahkan kita untuk berkomunikasi. Nah itu, ya. Ini adalah terpentingnya HP, ya. Jadi dengan punya HP, ya, bukan hanya untuk komunikasi, karena Anda seorang pelajar, makanya penting juga untuk belajar. Itu ya, belajar sekarang di Google bisa, Google atau Google Meet, ya, atau ChatGPT, banyak AI yang sekarang bisa digunakan untuk belajar. Itu ya, selamat nanti. Makanya saya mau motivasi kalian bahwa gunakan HP dengan bijak, ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita seorang pelajar, gunakan HP untuk belajar, gitu. Cari di situ materi-materi, banyak modul, ya. Di Facebook banyak grup-grup tentang ilmu pengetahuan, teknologi, agama. Kamu masuk ke grup-grup itu, silakan, ya, sehingga menambah wawasan. Yang namanya belajar tidak hanya langsung kepada guru, tapi dengan teknologi kita bisa belajar. Memotivasi saya itu adalah untuk kalian untuk semangat lebih belajar lagi, ya, dengan menggunakan alat teknologi. Salah satunya apa?
Cuma tadi saya pesan, gunakan dengan bijak sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau kita seorang pelajar, gunakan untuk belajar. Itu, ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti, tapi Bapak mau cek dulu konsentrasi kalian. Apakah masih bisa berkonsentrasi? Ya, kita cek dulu konsentrasi. Ayo konsentrasi, konsentrasi dimulai. Bagus, sip. Ya, berarti masuk konsentrasi ya. Semangat ya. Kita nawaitu untuk mencari ilmu, ya. Karena ilmu bermanfaat untuk kegiatan sehari-hari. Baik. Dan selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan, ya, yang berkaitan dengan yang akan kita pelajari. Ya. Pertanyaannya itu adalah apa itu internet? Ajukan tangan. Ya, sekarang silakan. Apa? Internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dari komputer-komputer di seluruh dunia melalui telepon, satelit, dan sistem-sistem komunikasi yang lain. Ya, beri tepuk tangan untuk kalian. Ya, terima kasih. Betul. Selanjutnya kita masuk ke materi. Di sini ada jaringan komputer. Ya, jaringan komputer itu adalah sekumpulan komputer yang terhubung dalam jaringan. Kalau tadi internet itu seluruh dunia. Nah, kalau jaringan komputer belum tentu seluruh dunia. Karena nanti jaringan komputer itu ada jenis-jenisnya. Gitu, ya. Lalu komputer pada jaringan komputer ini terhubung dengan menggunakan media kabel, fiber optik, atau tanpa media kabel. Ya. Jadi kalau nggak kabel ya pakai kabel, kan? Nah, di kita sekarang sudah ada WiFi yang pakai kabel, ya kan? Ada. Nah, itu jaringan menggunakan kabel. Kalau dulu kan di kita belum ada jaringan yang menggunakan kabel, pakainya WiFi pakai antena, gitu kan? Wah, iya. Bahkan juga sekarang masih pakai antena, gitu. Ya, belum ini, ya. Sekarang kita sudah mulai banyak jaringan-jaringan telkom yang berkabel masuk ke kita, ya. Nah, ini ada di jaringan itu ada yang kabel, ada yang tanpa kabel, yaitu tadi ya, contohnya adalah yang WiFi itu, WiFi ada yang menggunakan kabel dan tanpa kabel, ya, atau wireless. Jadi yang menggunakan kabel ada, yang tanpa kabel disebutnya adalah wireless. Tidak hanya jaringan internet, sekarang kan mic juga. Nah, ini juga tanpa kabel, ini mic yang dipakai bapak nih. Kenapa? Suaranya ke sana, kabelnya nggak ada. Nah, ini wireless, ya. Ini juga jaringan. Kenapa? Ya karena terhubung antara mic dengan speaker di sana. Salah satunya ini, ya. Ini adalah jaringan tanpa kabel, ya. Lalu kita juga kalau menggunakan HP ya berarti dengan koneksi ke internet, itu jaringan tanpa kabel. Kenapa? Kebayang kamu kalau HP kayak kabelan, kemana-mana mungkin, ya, kemana-mana bawa kabel, ya, ya, lucu lah, orang kebayang kalau kabel di sana, ya, jadi kabel dan tanpa kabel itu adalah sebuah jaringan, ya. Lalu ada lagi jaringan komputer memiliki berbagai tipe. Nah, ini nih, ini jenis-jenis jaringan. Ada local area network, ada corporate, ya, ada corporate, ada juga metropolitan area network, ada wide area network, dan internet. Nah, ini yang harus kamu kuasai sekarang. Nanti ada tugas kamu diskusikan, ya. Ini yang harus dikuasai. Apa sih jenis-jenis jaringan internet? Oke. Nah, yang pertama ada LAN.
Di terakhir ada proses, ya. Jadi untuk mengukur kemampuan kamu sampai di mana menerima materi, gitu. Yang pertama ada LAN, ialah jaringan komputer lokal pada ruang terbatas seperti rumah dan sekolah. Contohnya apa? Apa contohnya? Wifi. Kenapa Wifi kok bisa disebut LAN? Karena jaraknya yang terbatas. Ya, kalau kamu di Wifi di rumah, kamu lewat 10 rumah aja sudah tidak terdeteksi. Ya, paling 500 meter, paling 1 kilo, udah tidak bisa terdeteksi. Kita tetap aja, walaupun di rumah punya Wifi, tetap aja kita beli kuota, ya. Karena apa? Ya karena memang Wifi itu terbatas, ya, terbatas jangkauannya. Ya inilah yang disebut dengan local area network. Contohnya adalah Wifi, mungkin hanya satu sekolah, satu rumah, gitu ya. Jadi terbatas jaringannya. Ini yang disebut dengan LAN. Ya. Oke. Lalu selanjutnya ada MAN, ya. Nah, apa itu MAN? MAN itu adalah metropolitan, ya, metropolitan. Nah, ini adalah jaringan komputer pada kota metropolitan. Mungkin satu kabupaten atau satu provinsi. Jaringannya luas. Beda dengan LAN. LAN hanya satu rumah, satu sekolah. Ya, ya kalau sudah jauh hilang jaringannya. Tapi kalau MAN ini adalah satu kabupaten atau satu provinsi. Apa contohnya? Adalah bank, ya, bank atau Indomaret atau Alfamart itu jaringannya kan, ya, di pelosok-pelosok juga ada, tiap kecamatan ada kan, ya ada. Nah ini adalah jaringan saling terkoneksi, laporan, transaksi. Nah ini, ya, bank juga menggunakan jaringan yang lebih luas, ya, atau Indomaret atau Alfamart. Itu, ya. Nah ini adalah metropolitan network, ya. Jadi jaringan yang lebih luas lagi, ya. Nah lalu ada lagi WAN namanya, ya, WAN si Wawan, ya. Dan kamu Wawan, bukan? Ini WAN, ya, Wawan. Iya, ya. Ini adalah jaringan komputer yang lebih luas dari metropolitan, ya, jaringan yang lebih andal antar negara. Nah, berarti ini jaringannya antar negara. Salah satunya adalah contoh ASEAN, ya. Kita bisa komunikasi mungkin dengan di Malaysia, Singapura, Thailand, Laos. Ini jaringannya luas lagi, ya. Nah, biasanya yang digunakan ya mungkin bisa saja militer, ya, atau perusahaan yang mungkin perusahaan itu yang punyanya orang luar, dari luar, sehingga bisa berkomunikasi, bisa berbagi data, ya. Nah ini, ya, salah satu contoh dari WAN, ya, itu adalah wide area network, jaringan yang itu mencangkupnya satu Asia Tenggara, ya. Jadi antar negara, ya, jadi bukan antar kota lagi, tapi antar negara. Itu adalah yang WAN, ya. Selanjutnya yang terakhir itu adalah tadi adalah internet, ya. Tadi yang sudah tadi diucapkan oleh dari Ella, yang terakhir itu adalah internet. Dan internet itu jaringannya seluruh dunia.
e-banking itu adalah electronic banking. Ya, coba saya mau tanya nih, ya, kalau e-banking itu salah satunya apa? Apa? Enggak, produknya. Salah satunya ATM, betul, ya. Beri tepuk tangan untuk ini. Ya, jadi lagi dalam bidang e-learning. E-learning itu apa? Belajar, pendidikan. Ya, siapa yang tahu salah satu contoh aplikasi untuk belajar? Oh, ya lagi, ini apa? Ya, ruang guru bisa, ya. Ruang guru itu adalah media untuk kursus atau belajar secara online. Ekonomi, perdagangan, siapa yang tahu? Sebelah sini, ya. Iya, kayaknya ini tukang belanja online nih. Jadi apa? Beri tepuk tangan. Ya, dalam bidang komersial atau elektronik komersial itu, ya, e-commerce, salah satunya ya Shopee, ya, Lazada, itu adalah perdagangan melalui online. Apakah sudah? Ini dibagi kelompok ya? Ya, ini kelompok 1, 2, 3, 4. Baik, ini LKPD-nya, ya. Bapak bagikan LKPD-nya. Ini kelompok, ya. Baik. Perhatikan di dalam LKPD itu tugasnya kalian diskusi, ya, tentang jenis-jenis jaringan internet dan contoh-contohnya, ya. Sebagai apa yang tadi lebih lengkap lagi silakan ditulis di sini. Kalau tadi yang diterangkan sepintas, nah kalian bisa menggunakan HP, ya, bisa cari di Google, bisa di AI, ya. Silakan menurut kalian yang mudah. Untuk tugas proyek ini harus selesai sekarang, ya. Setuju nggak? Setuju. Setuju yang lain untuk tugasnya hari ini berarti dikumpulkan harus selesai hari ini. Untuk proyek hari ini adalah berdiskusi tentang jenis-jenis jaringan komputer. Silakan. Ya, jangan lupa ditulis nama kelompok. Nah, isi. Ya, isi dulu. Ya, boleh di Google, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ciri-ciri jaringan komputer 1. Jaringan area lokal atau jejaring area setempat adalah jejaring komputer yang menyambung
Ya, silakan. Ya, ISP. Terima kasih kepada Nursari telah bertanya. Saya akan menjawab sebisa mungkin. PSP berperan sebagai penyedia layanan internet dengan menyediakan akses internet kepada pengguna. Ya, itu jawabannya, ya betul. Ya, jelas? Ya, terima kasih. Silakan ditutup protokol 3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan ke kelompok 3. Terima kasih ya. Karena waktu ya. Selanjutnya, silakan diketik isi nama, lalu kelas, lalu kerjakan perintahnya, ya. Itu ada 10 soal. Silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Ya. Untuk nilai kalau lebih dari 65 itu dianggap tuntas. Ya. Kalau bawah 65 berarti tidak tuntas. Jadi untuk pertemuan hari ini, ya, tadi untuk diskusi sudah berjalan, walaupun tadi ada beberapa kendala, ya mungkin ada yang suaranya kurang keras ya. Jadi dalam berbicara itu harus lantang, harus keras dalam menyampaikan informasi atau diskusi, sehingga rekan-rekan kalian bisa mendengarkan dengan baik, gitu. Kalian bisa menerima materi dengan baik dan bisa memanfaatkan teknologi dengan baik sesuai dengan kebutuhan kita selaku seorang pelajar. Itu ya. Oke. Baik, untuk pertemuan hari ini saya kira sudah cukup ya. Tadi Bapak akan menyimpulkan ya dari tadi apa yang sudah dijelaskan sama Bapak tentang jaringan komputer dan internet, jenis-jenisnya, manfaatnya. Silakan ya kalian pelajari lebih dalam, ya. Tidak cukup belajar di sini, tapi melalui YouTube, melalui AI, melalui Google bisa lebih pelajari mendalam, ya. Lalu untuk refleksi, ya, hari ini tadi untuk pencapaian nanti saya lihat, ya, untuk hasil asesmennya ya, untuk hasil itu 2, 3, ya, ada 2 siswa yang belum sampai ya nilainya. Nah, nggak apa-apa, jadi nanti bisa diperbaiki lah ya. Walaupun minggu depan ya, minggu depan kita akan ketemu lagi ya. Nanti kita akan bahas ya, tetap masih tentang jaringan komputer, yaitu kita akan praktek tentang koneksi internet. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih telah memperhatikan, telah belajar dengan tertib ya. Kita nanti ketemu minggu depan ya. Untuk menutup pertemuan hari ini, saya persilakan Ananda Merah untuk menutup dengan berdoa ya. Silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan, berdoa dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya tutup dengan doa. Bapak akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bereskan bangkunya, lalu silakan keluar ya. Silakan dibereskan dulu. Ya.